الله يا الله يا الله يا رب وفقنا لما ترضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang abi hormati, alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, karunia, hidayah, taufik yang selalu dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah atas hidayah, taufik, dan Allah memberikan kekuatan, keimanan sehingga kita mampu atas izinnya terdorong, teriring ingin ngaji di setiap malam Sabtu di majelis ini. Itu semua atas pertolongan Allah yang wajib kita syukuri, karena sesungguhnya Allah selalu memanjakan kita, Allah selalu memberi kita, Allah selalu menolong kita. Sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga juga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah, diaku menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serta mendapatkan syafaatul udma yang membuahkan ampunan dan rahmat Allah, sehingga kita benar-benar dimasukkan ke surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa setiap malam Sabtu kita ngaji Jami'ul Usul fil Auliya. Nah, sekarang untuk melanjutkan pengajian ketiga kali bab tentang wali abdal. Kemarin menerangkan tentang diam, terus tidak tidur, yang ketiga lapar, yang keempat adalah ujlah. Nah, di antara muamalah wali abdal itu yang keempat yaitu adalah ujlah. Ujlah itu artinya mengasingkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari keramaian ke tempat yang sepi. Ujlah itu mengasingkan diri. Bentuk zahirnya ujlah itu meninggalkan berbicara dengan manusia. Bentuk batinnya meninggalkan kenyamanan atau ketentraman bersama manusia. Ujlah dalam pengertian yang lain yaitu mengeluarkan diri dari seluruh sifat dan af'al makhluk. Yang kedua, mengasingkan hati dari seluruh pemberhalaan. Ujlah itu
adalah pindah dari perbuatan jelek kepada perbuatan baik. Bisa juga disebut ujlah perpindahan itu dari lupa menjadi ingat kepada Allah. Ujlah itu bisa dari sombong menjadi tawadu, dari riya menjadi ikhlas, dari marah tidak sabaran menjadi sabar, dari kufur menjadi syukur, dari benci menjadi penyayang, dari dengki menjadi pemaaf, dari pelit kikir ujlah menjadi sosial, dari gelisah menjadi tenang, dari ragu menjadi yakin, dari malas ujlah kepada rajin. Itu termasuk ujlah. Bentuk zahirnya meninggalkan bicara dengan manusia. Artinya meninggalkan bicara dengan manusia itu meninggalkan pembicaraan yang tiada guna, bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Dia berujlah dari pembicaraan yang menyakitkan, pembicaraan menghina, mencaci, ghibah, namimah, fitnah, mencela, merendahkan dan sebagainya. Nabi sudah bercerita bahwa ujlah itu termasuk dari pembicaraan yang kotor kepada pembicaraan yang baik sesuai dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, itu panggilan Allah kepada seorang mukmin. Panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Mananya itu ujlah dari pembicaraan-pembicaraan yang jelek, dari pembicaraan-pembicaraan yang menyakitkan, dari kebohongan menjadi jujur, dari yang jelek menjadi memuliakan. Wa qulu qawlan shadidah, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan makalah arif billah yang baik-baik, nasihat. Artinya meninggalkan pembicaraan yang tiada guna, itu termasuk juga ujlah. Bukan berarti diam. Daripada dia berbicara yang tiada guna, maka dia lebih baik diam. Berbicara dengan manusia itu hakikatnya abdal itu berbicaranya karena Allah, menyampaikan ilmunya karena ilmu Allah, bicaranya pun karena Allah. Wa qulu qawlan sadida, maka orang iman berbicaranya pun karena berbicaranya karena Allah. Seakan-akan Allah berseru kepada hambanya, wahai hambaku, berbicaralah kau karena pembicaraanmu karena aku. Berbicaralah karena aku, kata Allah, bukan karena orang. Artinya seorang abdal itu di mana dia berbicaranya itu melaksanakan perintah Allah karena Allah, menasehatinya karena Allah, hormat kepada orangnya karena Allah, menyapanya karena Allah, menjawabnya pun karena Allah, bukan karena kepentingan hawa nafsunya. Itu seorang abdal, karena abdal itu dia sudah menukarkan keinginan dirinya kepada sekehendak Allah. Bentuk batinnya meninggalkan kenyamanan atau ketentraman bersama manusia. Dia tidak bersenang-senang dengan makhluk, dia tidak merasa nyaman dengan makhluk, tapi dia selalu nyaman karena bersama Allah. Sekalipun dia bergaul dengan makhluk, tapi hatinya dia bergaul dengan Allah. Dia tidak terpengaruh oleh manusia-manusia, tapi dirinya selalu terpengaruh oleh Allah. Memandang manusia teman-teman seperti begini sekalipun, abdal itu suhudul kasrah bil wahdah, memandangnya karena melihat keagungan kebesaran Allah. Dia tidak terbuai dengan makhluknya, tapi terbuai dengan sifat kesempurnaannya Allah, sifat kemahamuliaannya Allah. Begitu dia melihat orang-orang yang begitu bagus, sempurna, maka dia melihat keagungan kebesaran sifat af'al Tuhan.
dia melihat alam begitu indahnya, maka dia tidak terbuai dengan indahnya alam itu. Tapi orang abdal itu terbuai dengan indah penciptanya. Itu abdal. Cuman itu harus untuk mencapai ke sana harus suluk, namanya suluk. Artinya mempraktekkan bagaimana kita bisa seperti itu. Kalau tidak suluk tidak bisa. Nah, dia selalu sekalipun dimanjakan oleh makhluk, dia merasa itu pemanjaan itu adalah dari Allah. Karena dia ahli syukur, abdal itu. Dirinya selalu merasa dimanja oleh Allah. Sekalipun datangnya dari manusia, dari teman, dari sahabat atau dari muridnya umpamanya. Tapi abdal itu memandang itu semua adalah memanjakannya Allah kepada dirinya. Memandang kita orang hanya sebatas wasilah, tapi dia kuat memandang kepada Tuhan. Pemberian dari siapapun, itu dia selalu memandang kepada Allah. Selalu kuat memandang hakikatnya adalah Allah. Sehingga tidak mudah tergelincir oleh kepentingan manusia. Karena dia sudah tenggelam di alamul amri, alam perintah, mengikuti kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Itu ujlah. Ujlah itu apapun yang kita lakukan semata-mata itu semua melaksanakan perintah Allah. Itu harus belajar. Karena pada dasarnya kita itu memang apapun yang kita lakukan itu sebenarnya itu diperintahkan oleh Allah. Kita usaha diperintah oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, usaha ini supaya apa? Supaya kita bisa mampu berinfak kepada keluarganya, kepada yang lain, bersedekah, berzariah, termasuk zakat. Bersedekah, entah kita ngasih kopi kepada teman, itu kan perintah Allah. Dia melaksanakan perintah Allah. Ke tamu-tamu nyuguhinnya semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk. Itu abdal itu seperti itu. Dia sudah tidak memandang makhluk, dia selalu kuat memandang syuhudul kasrah bil wahdah. Ujlah dalam pengertian yang lain juga disebutkan, yaitu mengeluarkan diri dari seluruh sifat dan af'al makhluk. Diri orang ahli Allah itu menenggelamkan kepada sifat-sifat Allah. Dia tidak merasa punya sifat. Dia bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Dia bisa bicara karena sedang dibicarakan oleh Allah. Dia mendengar karena sedang didengarkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah. Dia bisa bergerak karena merasa digerakkan oleh Allah. Dia punya jiwa sosial karena itu ditenggelamkan, itu adalah karena kemahasosialan Allah. Jadi mengeluarkan dari seluruh sifat dan af'al makhluk. Artinya abdal itu menyatukan takdir, sehingga dirinya tidak mempunyai keinginan, tidak punya kekuatan, dan apapun yang dilakukan oleh seorang abdal itu dia tidak melihat itu dari dirinya, tapi dari Allah. Dan pemberian siapapun atau buatan siapapun melalui tangan-tangan manusia, abdal itu, seorang abdal itu selalu memandang kemampuan orang itu pun semata-mata karena Allah. Karena manusia la haula wala quwwata, tidak punya daya dan kekuatan, hanya Allah. Sehingga abdal itu jauh dari sifat sombong, karena dirinya tidak merasa bisa, tidak merasa punya kemampuan, semata-mata itu karena pertolongan Allah. Sehingga la maujuda illallah. Yang terlihat itu af'al Allah, sifat Allah, asma Allah, dzatullah. Itu hampir sama dengan yang atas sebenarnya. Yang kedua, ujlah dalam pengertian yang lain, yaitu mengasingkan hati dari seluruh pemberhalaan. Artinya seorang abdal itu adalah mentauhidkan hatinya. Dia tidak menghamba kepada keinginan dirinya. Dia hanya menghamba kepada kehendak perintah Allah. Makannya karena melaksanakan perintah Allah. Minumnya karena melaksanakan perintah Allah. Andalkan abdal itu punya istri, bergaulnya karena melaksanakan perintah Allah. Karena gaulilah istri-istri
dengan baik itu perintah Allah, menggaulinya karena melaksanakan perintah Allah. Memakai bajunya menutupi auratnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Usahanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Semua gerak dan tingkahnya hanya mengikuti dan melaksanakan perintah Allah, sehingga bersih dari hatinya dari pemberhalaan, keinginan-keinginan. Kalau kita kan kadang-kadang demi keinginan sampai meninggalkan sholat, sampai berani berbuat entah bohong, maling dan sebagainya. Kadang-kadang istri kita jadi berhala, anak kita kadang jadi berhala, kita ingin rumah kadang-kadang jadi berhala, sehingga karena ingin bikin rumah kita korupsi, kita nipu, kita ngerampok, kita maling rumah itu kan. Berarti kita terbuai seakan-akan rumah itu menjadi berhala. Ilmu bisa jadi berhala dengan kesombongannya. Tahta bisa jadi berhala dengan jabatannya. Taat saja, kita merasa taat, kemudian merasa bersih, nggak cemen remeh kepada orang, itu pun bisa jadi berhala ketaatan itu, karena dirinya mampu bisa taat dan merasa ahli taat, tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan Allah. Bisa saja itu ketaatan menjadi kesombongan, dan kesombongan menjadi berhala, sehingga Allah murka pada orang itu. Bisa saja. Nabi umpama seperti gini, banyak tamunya, merasa bangga, kemudian ego, sombong, itu bisa jadi berhala tamu-tamu itu sendiri. Murid-murid bisa jadi berhala. Oh, saya murid jamaahnya banyak, siapa dulu nganggap orang remeh, itu bisa jadi berhala juga. Ada hadis yang mengatakan qalbul mu'minin baitullah. Hati seorang mukmin itu hanya sifat Allah, hanya afal Allah, hanya kebesaran sifat afal asma Allah, zatullah. Kalau kita kan enggak, qalbul, bukan mobil itu berarti muslim lah, kita malah muslim lah. Itu baitud dunya, ada fulus, ada emas, ada mobil, ada rumah, ada sawah, ada kebun, ada wanita, sehingga sesak hati ini, sehingga saking sesaknya lupa tidak ada tempat untuk mengingat Allah. Sehingga pusing, karena hatinya sesak dengan dunia, sesak dengan masalah, sesak dengan keinginan-keinginan, sesak sehingga dengan keserakahan-keserakahan, sehingga mudah stres orang seperti itu. Maka inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu mereka yang ditakutinya hanya takut Allah tidak mencintai dirinya, karena yang ada di hatinya cuma Allah. Sehingga orang abdal itu yang ditakuti itu takut Allah tidak mencintai dirinya, karena dirinya tidak tahu Allahnya cinta sama kita atau tidak. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut dengan kekayaan, dia tidak takut dengan hinaan cacian orang. Kenapa? Dia sibuk memikirkan hatinya hanya mengagungkan, menenggelamkan kepada keagungan, kebesaran, sifat afal asma Allah. Itu diantara tentang abdal. Muamalah yang keempat tentang ujlah. Jadi wali abdal itu hatinya bagaikan, kalau ditafsirkan, hati seorang abdal itu hatinya bagaikan rumah yang pintu-pintu dan jendela-jendelanya tertutup rapat, terkunci. Tamunya hanya satu, yaitu Allah saja. Tamsilannya, kalau kita enggak, siapapun tamu itu diterima, sehingga sesak di rumah itu. Itu tadi, ada tamu mobil, ada duit, ada emas, rumah, kapal, segala lah. Kalau bisa Pulau Jawa juga ada di hati kita, kira-kira kebeli, yang lain kontrak. Nah, si abdal itu hanya memperhatikan tamu itu dan menjadi pelayan tamu itu. Dia tidak mengharapkan tamu lain kecuali engkau Allah saja, dan dia menjadi pelayannya dengan sukacita, dengan senang hati. Itu ciri abdal. Intisarinya ujilah. Selain dari mempunyai 4 amalan yang memiliki bentuk zahir dan batin,
Para wali abdal juga memiliki 4 amalan batin yang khusus, yaitu tajrid, tafrid, jam'u, dan tauhid. Nah, itu nanti dilanjutkan ke insya Allah kalau panjang umur itu ke malam Sabtu yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini, sekalipun sekilas yang kita belajar membahas ini barangkali gitu dengan penuh harapan. Kita mengharap kepada Allah supaya kita pun diberi hidayah taufik, dijadikan menjadi orang-orang yang diakui, diridhoi, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ngaji tentang bercerita tentang kita ngaji Jamilusul fil Auliya, ya barangkali sedikit demi sedikit semakin tua semakin sadar, dan hati kita yang mampu mengikuti cara mereka seperti itu atas hidayah dari Allah. Kurang lebihnya dimohon maaf. Untuk selanjutnya boleh ada tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.